Saya adalah seorang dosen di Universitas Patimura dengan bidang ilmu kesehatan masyarakat dengan peminatan kesehatan reproduksi. Saat ini saya mengajar di Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Saya mengajar di Prodi Pendidikan Dokter sejak tahun 2018. Nah, perlu diketahui bahwa di Prodi Pendidikan Dokter, kurikulum yang diterapkan berbeda dengan kurikulum yang ada di prodi lain di Universitas Patimura. Pada Prodi Pendidikan Dokter, kita mengenal adanya sistem blok, sehingga pada kesempatan ini saya akan menjelaskan blok yang akan saya ajarkan. Nah, blok yang akan saya ajarkan yaitu blok ilmu kesehatan masyarakat. Blok ilmu kesehatan masyarakat ini terdiri dari 4 SKS, kemudian biasanya ditawar oleh mahasiswa kedokteran pada semester 4. Capaian pembelajaran pada blok ilmu kesehatan masyarakat ini didasarkan pada standar kompetensi dokter Indonesia yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Adapun beberapa capaian pembelajarannya yaitu diharapkan setelah mengambil blok ilmu kesehatan masyarakat, mahasiswa mampu menerapkan dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat di kalangan masyarakat ketika mereka menghadapi masalah kesehatan terkait kesehatan masyarakat. Kemudian ada beberapa poin yang harus mereka capai. Yang pertama, mereka mampu menjelaskan dasar-dasar epidemiologi. Kemudian yang kedua, mereka mampu menjelaskan terkait dengan ilmu perilaku dan promosi kesehatan. Yang ketiga, mereka mampu menjelaskan terkait dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan reproduksi, serta mereka harus menguasai terkait dengan ilmu gizi, dan mereka harus tahu atau cara menghitung bagaimana statistik kedokteran dalam ilmu kesehatan masyarakat terkait dengan proses perkuliahan selama masa pandemi COVID-19 dalam blok ilmu kesehatan masyarakat atau Fakultas Kedokteran. Dalam hal ini masih menerapkan sistem hybrid, yaitu bisa secara daring maupun luring. Biasanya perkuliahan diadakan luring ketika ada praktik. Khusus untuk blok ilmu kesehatan masyarakat, ini dalam blok ini tidak ada praktik, sehingga semua proses perkuliahan atau proses belajar mengajarnya dilakukan secara daring atau secara online melalui via Zoom. Kemudian selanjutnya berbagai metode yang dilakukan dalam proses perkuliahan. Yang pertama bisa melalui ceramah, kemudian ada kombinasi tanya jawab dengan mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada juga PBL atau Problem Based Learning di dalam blok ilmu kesehatan masyarakat, di mana dalam proses PBL ini mahasiswa diberikan satu skenario atau studi kasus, kemudian mereka menganalisis kalimat kunci atau kata sukar yang ada di dalam skenario tersebut. Setelah itu mereka akan mengidentifikasi apa masalah yang diceritakan atau yang harus dianalisis di dalam skenario tersebut. Setelah itu mereka membuat suatu mind mapping untuk memetakan atau membuat kerangka konsep terkait poin-poin yang harus dibahas di dalam skenario tersebut. Setelah itu mereka menentukan LO atau learning objective, di mana learning objective ini akan mereka cari jawabannya atau mereka akan bahas pada pertemuan berikutnya, kemudian dipresentasikan. Setelah itu mereka akan mempresentasikan hasil tersebut kepada teman-temannya. Kemudian selanjutnya mereka akan membuat laporan, dan penilaian PBL ini akan dinilai oleh tutor atau dosen yang memberikan tutorial PBL. Selanjutnya terkait dengan penugasan, mereka biasanya diberikan tugas makalah atau mereka mahasiswa disuruh untuk membuat presentasi, kemudian mahasiswa diberikan kuis, dan kemudian di akhir pertemuan kuis tersebut akan dijadikan salah satu komponen untuk menilai atau penilaian akhir untuk blok ilmu kesehatan masyarakat, di mana penilaian akhir tersebut adalah merupakan kumulatif dari penugasan, kemudian PBL, kemudian kuis, dan selanjutnya ujian akhir blok atau ujian integrasi blok ilmu kesehatan masyarakat.
Saat ini akan saya tampilkan sebuah video pengajaran yang saya lakukan, di mana pada kuliah tersebut saya memberikan materi terkait dengan konsep kesehatan reproduksi. Nah, konsep kesehatan reproduksi ini akan membahas berupa pengertian kesehatan reproduksi, kemudian bagaimana ruang lingkup kesehatan reproduksi, kemudian apa saja sih faktor yang bisa mempengaruhi atau memperburuk kesehatan reproduksi seseorang atau kesehatan reproduksi masyarakat. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan gambaran terkait dengan siklus kesehatan wanita, sepanjang siklus kesehatan atau siklus kehidupan wanita mulai dari konsepsi sampai usia lanjut. Kemudian terkait hal ini, pada proses perkuliahan ini saya menggunakan metode ceramah dikombinasikan dengan tanya jawab di tengah-tengah pemberian materi. Kemudian di akhir saya akan memberikan kuis kepada mahasiswa. Kuis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa paham terkait dengan materi yang diberikan tentang konsep dasar kesehatan reproduksi ini. Ya Ibu, sudah Ibu. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan memberikan materi tentang konsep kesehatan reproduksi. Faktor sebenarnya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi. Jadi untuk kuliah pada hari ini, karena ini kita berbicara tentang bagaimana konsep kesehatan reproduksi dalam ilmu kesehatan masyarakat. Jadi kita tidak terpaku pada satu individu atau manusia secara biologis ya. Jadi lebih kepada kelompok masyarakat atau satu komunitas. Jadi beberapa faktor yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi, yang pertama itu ada sosial, ekonomi, dan demografi. Kemudian yang kedua ada budaya dan lingkungan. Yang ketiga ada psikologis, yang keempat ada biologis. Mari kita lihat apa saja sih faktornya atau jenis-jenisnya yang termasuk ke dalam 4 aspek ini. Nah, untuk faktor sosial, ekonomi, dan demografi, yang pertama itu ada kemiskinan. Kemudian ada tingkat pendidikan rendah, pengetahuan rendah, kemudian tempat tinggal terpencil. Jadi di sini kenapa bisa kemiskinan ini mempengaruhi aspek kesehatan reproduksi seseorang? Karena biasanya untuk tingkat sosial atau tingkat ekonomi kelas di bawah, kelas bawah ya, itu biasanya menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan fisiknya secara lengkap. Jadi yang saya maksud di sini kemiskinan ini bisa mempengaruhi juga aspek asupan nutrisi seseorang. Karena misalnya dia karena tingkat ekonomi rendah sehingga mereka kesulitan untuk membeli misalnya bahan makanan yang mungkin di sini sangat berpengaruh untuk kesehatan reproduksinya juga. Kemudian tingkat pendidikan rendah, biasanya kalau tingkat pendidikan rendah ini dia juga berkaitan dengan pengetahuan rendah. Jadi seseorang yang pendidikannya rendah, apalagi kalau dia tidak terlalu bisa mengakses informasi secara lengkap, itu biasanya memiliki pengetahuan rendah. Nah, kalau pengetahuannya rendah, otomatis cara dia misalnya dalam proses pencegahan, misalnya penyakit terkait dengan kesehatan reproduksinya, itu juga biasanya rendah. Nah, kemudian tempat tinggal terpencil. Kita tahu sekarang sebenarnya sisa sedikit sebenarnya ya, tapi masih ada wilayah terpencil yang ada di Indonesia. Nah, tempat tinggal terpencil biasanya ini dia terisolasi sehingga update-update atau berita-berita informasi terbaru terkait dengan kesehatan reproduksinya itu agak sulit mereka akses. Kemudian mereka tidak mendapatkan informasi tersebut
Sehingga apa mungkin yang biasanya mereka lakukan yang berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksinya itu terus berlanjut. Sehingga otomatis juga dia kesehatan reproduksinya bisa saja menimbulkan masalah atau gangguan. Gangguan sejak seseorang itu lahir. Jadi cacat sejak lahir, kemudian ada cacat pada saluran reproduksi pasca menderita suatu penyakit menular seksual. Nah, ini sebenarnya yang menjadi faktor biologis. Ini juga memicu akhirnya akan berdampak negatif atau berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi seseorang. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 7 ruang lingkup kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Jadi kalau menyangkut dengan kesehatan reproduksi itu sebenarnya sangat luas. Biasanya ini mulai dari kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Itu juga termasuk ruang lingkup kesehatan reproduksi. Jadi banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi juga kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kemudian yang kedua adalah pencegahan dan penanggulangan komplikasi akibat dari aborsi. Nah, ini juga merupakan ruang lingkup dari kesehatan reproduksinya. Jadi mungkin kalian bisa lihat baik-baik ya, jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya, jangan tunggu nanti selesai materi baru bertanya ya. Bisa langsung bertanya apabila tidak ada yang tidak jelas. Jadi di sini kalian harus perhatikan karena nantinya akan saya kasih tugas terkait dengan ruang lingkup kesehatan reproduksi ini. Nah, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. Jadi kita tahu juga ya, aborsi sekarang kan sifatnya ilegal ya, menurut undang-undang. Jadi sudah ada undang-undangnya yang sudah disahkan bahwa seseorang itu tidak boleh melakukan aborsi, kecuali mungkin karena dia merupakan adalah korban pemerkosaan dan lain sebagainya, yang memang betul-betul membahayakan kesehatannya jika janinnya tidak diaborsi. Kemudian kanker pada usia lanjut. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kanker ini biarpun bukan usia lanjut itu sekarang sudah banyak ya orang mengalami, misalnya pada wanita kanker serviks masih umur 20-an atau 30-an itu sudah mengalami atau menderita kanker serviks. Kemudian berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya. Jadi seperti kalau berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya ini seperti misalnya ada pelecehan seksual dan lain sebagainya yang di luar dari ke-6 ruang lingkup ini, berarti itu masuk dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi. Kemudian pencegahan dan penanganan infertil. Ada yang tahu infertil itu apa? Ada yang bisa bantu jawab infertil itu apa? Apa itu infertil? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab. Ya, siapa mau menjawab? Cynthia? Baik dokter, jadi infertil sendiri itu kayak ada gangguan kesuburan dokter di diri seseorang, di mana infertil kan dibagi dua dokter, primer dan sekunder. Nah kalau primer sendiri itu di mana kondisi perempuan tersebut itu tidak hamil sama sekali walaupun sudah dibuahi dokter. Kalau misalnya yang sekunder itu tidak hamil dalam waktu yang sudah ditentukan dokter, misalnya kayak 1 tahun tidak hamil. Nah berarti itu infertil sekunder dok. Mohon maaf ibu maksudnya bu. Ya. Baik, yang lain ada jawaban yang lain selain tadi yang dipaparkan oleh Cynthia? Ada jawaban berbeda untuk infertil? Mungkin saya ibu. Silakan Lersito.
Baik Ibu, jadi hampir sama seperti Cynthia tadi Ibu, jadi infertil itu keadaan di mana seseorang itu tidak dapat membuahi baik pria maupun wanita. Tapi yang ingin saya tambahkan pada bagian pembagian infertil primer dan sekunder itu, infertil primer itu sebenarnya kondisi di mana seseorang itu tidak bisa hamil sama sekali. Jadi dia belum pernah hamil dan dia tidak bisa hamil Ibu. Kalau infertil sekunder itu artinya dia sudah pernah hamil dan dia tidak bisa hamil setelah kehamilan yang sudah pernah terjadi itu Ibu. Jadi itu perbedaan dari infertil primer dan infertil sekunder yang saya ketahui Ibu. Baik, saya rasa untuk penjelasan temannya tadi, baik dari Cynthia maupun Lersito, saling melengkapi ya. Jadi betul, jadi infertil itu adalah gangguan kesuburan. Jadi tadi betul dibagi dua, ada primer dan ada sekunder. Kalau primer itu secara sederhana saja ya, primer itu artinya dia sama sekali tidak pernah terjadi pembuahan atau dia sama sekali tidak bisa hamil sama sekali untuk seorang wanita. Atau kalau untuk laki-lakinya dia sama sekali tidak bisa menghamili. Nah, kemudian kalau sekunder disebutkan sebelumnya itu sudah terpenuhi atau tidak. Jadi indikator yang pertama yaitu AKI. AKI itu apa? AKI adalah singkatan dari Kematian ibu. Oke, angka kematian ibu. Jadi biasanya ketika tadi ke semua hak reproduksi itu kita bisa nilai bahwa oh iya ini hak reproduksi semua sudah terpenuhi atau tidak ada yang dilanggar, itu diukur dari cakupan AKI-nya atau jumlah AKI, angka kematian ibu. Jadi biasanya suatu wilayah itu semakin besar jumlah angka kematian ibunya, maka bisa dikatakan bahwa semakin banyak hak reproduksi yang dilanggar di wilayah tersebut. Jadi ini juga menjadi patokan ya, indikator dalam SDGs. Jadi ada SDGs itu adalah standar untuk kesehatan di Indonesia yang dipakai ya. Kemudian selain AKI ada AKB. Kalau AKB kepanjangannya apa? Angka kematian bayi. Kematian bayi. Angka kematian bayi. Kalau singkatan dari angka kematian balita, singkatannya apa? Kan ada AKB, ada angka kematian bayi, ada angka kematian balita. Kalau angka kematian balita singkatannya apa? Akba Ibu. Apa? Sulu? Akba Ibu. Akba. Yang lain? AKN ibu. Apa? Almendi? AKN ibu. AKN? Iya ibu. Oke, yang lain masih ada? AKBA. AKBA. Oke, baik. Yang betul AKBA ya. AKABA yang tadi disebutkan oleh Deo. Jadi kalau yang AKN mungkin tadi yang disebutkan oleh temannya itu angka kematian neonatal ya, bayi baru lahir. Nah, yang secara umum itu ada AKB. Biasanya AKB sih yang dijadikan indikator. Jadi semakin banyak bayi yang meninggal pada suatu wilayah itu juga dinilai bahwa derajat Kespro dari wilayah tersebut semakin buruk. Nah, kemudian ada juga cakupan pelayanan KB. Jadi ini sebenarnya ditujukan tadi untuk mengatur jarak kelahiran dari seseorang. Jadi semakin banyak biasanya cakupan pelayanan KB-nya, maka semakin baik pula kesehatan reproduksi masyarakat di wilayah tersebut. Nah, di sini indikator lain disebutkan juga adalah jumlah ibu hamil dengan 4T. Ada yang tahu 4T itu apa? Pernah dengar 4T? Atau belum pernah ya? Izin Ibu, kalau 4T yang saya tahu itu terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, dan terlalu banyak Ibu. Oke, betul. Jadi biasanya juga dikenal dengan 4 terlalu ya. Jadi kalau terkait dengan kesehatan ibu hamil,
itu ada 4 terlalu, 3 terlambat. Jadi selama kehamilan dan persalinan harus dihindari ini 4T dan 4 terlalu dan 3 terlambat. Jadi betul tadi ya yang sudah dikatakan oleh Sulu. Jadi terkait dengan proses kehamilan seseorang itu, jadi terlalu tua juga kurang baik, kemudian terlalu muda itu tidak bagus juga, kemudian terlalu sering, yang dimaksud terlalu sering di sini adalah jarak kehamilannya itu terlalu dekat, jadi dia terlalu sering hamil. Nah itu tidak bagus bagi kesehatan reproduksi. Kemudian apalagi satu Sulu? Terlalu banyak. Terlalu banyak, iya. Terlalu banyak ya. Jadi terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ini dia misalnya sudah berapa kali hamil atau berapa kali melahirkan, itu terlalu banyak. Jadi itu sebenarnya yang jadi indikator juga. Kalau semakin banyak ibu hamil dengan 4T, berarti bisa dikatakan juga bahwa derajat kesehatan reproduksi itu belum berhasil ya. Untuk kesehatan reproduksi itu belum baik sepenuhnya atau belum optimal. Karena masih banyak orang atau masih banyak wanita yang hamil itu terlalu dekat atau terlalu tua, terlalu muda. Nah itu semua yang diperhatikan. Kemudian selanjutnya jumlah ibu hamil yang mengalami anemia. Nah ini juga menjadi indikator untuk kesehatan reproduksi. Makanya tidak heran ya sekarang saja bukan hanya ibu hamil yang diperhatikan untuk anemia ini. Jadi mulai dari remaja putri, SMP sampai SMA itu sudah disarankan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak mengalami anemia sehingga mereka sehat secara sistem reproduksinya sehat ya. Kesehatan reproduksinya itu terjaga dengan baik sampai dia nanti betul-betul siap untuk menjadi ibu atau ibu hamil atau ibu melahirkan. Kemudian perlindungan dari PMS atau penyakit menular seksual. Nah, selanjutnya ada juga pemahaman pria tentang PMS. Jadi bukan hanya wanita ya. Jadi laki-laki juga harus paham tentang kesehatan reproduksi. Karena kebanyakan, kenapa ini dikatakan dia merupakan salah satu indikator, karena kebanyakan biasanya seorang pria itu cuek dan tidak peduli, dan yang biasanya yang selalu datang di pelayanan untuk Kespro itu adalah seorang wanita. Jadi mulai wanita itu hamil, kemudian melahirkan, kemudian masa nifas dan sebagainya, termasuk dengan pelayanan KB, biasanya wanita yang lebih aktif. Makanya di sini yang jadi indikator untuk kesehatan reproduksi juga di suatu wilayah itu adalah pemahaman seorang pria tentang PMS. Mungkin kalau kalian sebagai mahasiswa jurusan kesehatan ya, bidang kedokteran, mungkin kalian paham, tetapi belum tentu dengan orang yang memang tidak bersentuhan dengan bidang kesehatan, yang laki-laki, misalnya di mahasiswa di fakultas lain, yang ilmu sosial dan sebagainya, itu belum tentu mereka paham tentang penyakit menular seksual. Jadi yang dipahami itu jenisnya, kemudian bagaimana cara pencegahan, kemudian bagaimana gejalanya dan sebagainya. Itu yang harus dipahami oleh laki-laki ya. Jadi untuk indikator ini hanya beberapa ya. Nanti kalian bisa searching atau googling, itu masih banyak indikator selain yang saya jelaskan ini yang mempengaruhi kesehatan reproduksi dari seseorang atau